Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membagikan sedikit pemahaman materi kepada rekan-rekan karyawan semua terkait sertifikasi halal. Nah, saat ini PT Indolada Surya sedang memproses sertifikasi halal untuk produknya. Maka dari itu, saya perlu melakukan penyampaian sedikit materi kepada rekan-rekan semua sebagai sarana informasi agar lebih memahami bagaimana prosedur pengolahan produk halal. Yang pertama, sertifikasi halal. Itu sendiri merupakan sertifikat yang menyatakan bahwa suatu produk, bisa makanan ataupun minuman, tidak mengandung unsur yang diharamkan atau bahan baku dan pengolahannya dilakukan dengan metode produksi yang sudah memenuhi kriteria syariat Islam. Untuk sertifikat halal di Indonesia itu sendiri diterbitkan oleh BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan ketetapan dari MUI, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Nah, pabrik yang belum memiliki sertifikat halal maka tidak boleh mencantumkan label halal pada produknya. Lalu yang kedua ada halal dan haram. Dua kata ini sudah tidak asing bagi rekan-rekan semua. Untuk yang halal sendiri merupakan segala sesuatu yang diperbolehkan, sedangkan haram itu sesuatu yang dilarang dengan larangan yang tegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari bahan ataupun produk halal itu misalkan dari bahan-bahan yang alami, misalkan dari sayuran, rempah-rempah, buah-buahan, dan sebagainya. Sedangkan untuk bahan ataupun produk haram itu biasanya yang tergolong dari hewan babi, hewan anjing, dari darah, bangkai hewan, bagian tubuh manusia, lalu bisa juga dari khamr atau minuman beralkohol, dan sebagainya. Suatu bahan ataupun produk halal bisa menjadi haram, itu biasanya karena beberapa faktor. Salah satunya yaitu terkontaminasi dengan najis. Najis itu sendiri ada 3 jenisnya. Yang pertama ada najis mukhafafah, yaitu najis ringan. Contohnya itu misal dari air seni bayi laki-laki berusia kurang dari 2 tahun yang hanya mengkonsumsi ASI atau air susu ibu. Nah, untuk menyucikan diri dari najis mukhafafah itu yaitu bisa dicuci secara syar'i, misalkan dengan air yang mengalir seperti itu. Lalu yang kedua ada najis mutawasitah, yaitu najis sedang. Contohnya ada dari kotoran hewan, dari khamr atau minuman keras. Nah, cara mencucikan dari najis sedang itu sendiri yaitu dengan mengucuri dengan air yang banyak, bisa direndam juga hingga najis tersebut hilang rasanya, bau, dan juga warnanya. Nah, yang ketiga ada najis mughalladho atau najis berat. Contohnya ada hewan babi, hewan anjing, dan turunannya. Nah, untuk mencucikan dari najis mughalladho ini yaitu dicuci 7 kali dengan air. Nah, salah satunya juga bisa menggunakan tanah atau bahan lain yang bisa memiliki kemampuan untuk menghilangkan dari rasanya, baunya, maupun warna dari najis tersebut. Selanjutnya yaitu penerapan sistem jaminan produk halal. Yang pertama ada di kebijakan bahannya. Yang pertama, bahan tersebut harus disetujui oleh BPJPH dan LPH itu tercantum dalam daftar bahan halal. Nah, daftar bahan halal itu sendiri bisa kita lihat di website www.halalmui.org. Yang kedua, membeli bahan dengan nama atau merek dan produsen sesuai dengan yang tercantum dalam daftar bahan halal. Yang ketiga, jika menggunakan bahan baru di luar daftar bahan halal, misalkan termasuk dari bahan lama, misalkan dari produsen baru, nah itu kita perlu meminta persetujuan penggunaan bahan tersebut lagi ke BPJPH dan juga LPH, jadi perlu dilaporkan. Lalu selanjutnya yang keempat, memeriksa label bahan pada setiap pembelian bahan atau penerimaan barang. Jadi setiap bahan baku ataupun barang yang masuk di gudang itu perlu dilakukan pengecekan, misalkan dari namanya, labelnya, tanggal expirednya, bisa juga dari dokumen-dokumennya, misalkan dari sertifikat halal, dari COA ataupun MSDS.
Lalu yang kelima, menyimpan bahan dan produk di tempat yang bersih dan menjaganya supaya terhindar dari najis. Dan yang terakhir, memastikan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut produk halal itu dalam kondisi yang baik, lalu tidak tercampur dengan produk-produk lainnya yang dilakukan kehalalannya. Selanjutnya, penerapan sistem jaminan produk halal di proses produksinya. Nah, dalam proses produksi itu kita ataupun karyawan semua hanya menggunakan bahan dengan nama ataupun merek dan produsen yang tercantum dalam daftar bahan halal. Bisa dicek juga seperti tadi di website halalnya. Lalu menjaga semua fasilitas produksi dan peralatan dalam keadaan bersih atau bebas dari najis sebelum maupun sesudah digunakan. Selanjutnya, setiap pekerja wajib menjaga kebersihan diri sebelum dan selama bekerja, sehingga nantinya tidak mengotori produk yang dihasilkan. Lalu, setiap pekerja tidak diperbolehkan membawa produk tidak halal ke area produksi. Selanjutnya, setiap pekerja tidak diperbolehkan juga membawa ataupun memelihara hewan peliharaan ke area produksi. Yang terakhir, setiap pekerja tidak diperbolehkan menggunakan peralatan produksi untuk kepentingan yang lain, misalkan untuk memasak, ataupun peralatan tersebut digunakan untuk menyimpan produk tidak halal milik karyawan. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan oleh pabrik-pabrik olahan makanan ataupun minuman. Yang pertama, label halal tidak boleh digunakan ataupun dicantumkan ke dalam produk jika perusahaan itu tidak memiliki sertifikat halal BPJPH. Lalu yang kedua, perusahaan itu wajib mendaftarkan setiap ada produk baru dengan merek yang sama untuk disertifikasi halal sebelum dipasarkan lagi. Yang ketiga, perusahaan perlu mendaftarkan setiap ada penambahan fasilitas produksi baru untuk disertifikasi halal lagi oleh BPJPH. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.